Perkenalkan, nama saya Stephen Sin dari kelas RPL 12B. Pada kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya dari bab 1 sampai bab 2 tentang basis data. Nah, untuk soal pertama itu, ketika melakukan query dari beberapa tabel, relasi tabel dapat ditempatkan pada statement berikut, yaitu saya pilih jawabannya itu yaitu C, ya, yang dimana jawabannya itu where. Saya dapat tuh dari halaman 3, karena statement where itu digunakan untuk menentukan kolom yang digunakan sebagai penentu hubungan antara dua atau lebih tabel yang terlibat. Nah, jadi jawaban nomor satu saya itu. Nah, untuk untuk soal nomor 2, ketika Anda menampilkan data dari 3 buah tabel, statement berikut yang tepat adalah D. Kenapa saya pilih D? Jawabannya ada di halaman 10. Nah, di halaman 10 ini ada contoh syntaxnya untuk melakukan tampil data dari 3 tabel. Nah, dari sana kita bisa lihat yang mana yang untuk menampilkan 3 tabel. Selanjutnya, pada nomor 3, pada sebuah sistem basis data dikenal sebuah istilah yaitu alias. Berikut definisi dari alias yang tepat adalah B, karena nama lain dari tabel. Ada di halaman 6 dia. Nah, pada halaman ini nama alias adalah nama lain yang dapat diberikan pada tabelnya yang ada sehingga penulis tabel tersebut menjadi lebih singkat. Nah, di situ sudah dijelaskan. Selanjutnya nomor 4, ketika Anda menggunakan alias, maka yang terjadi pada query adalah B, penulisan sintaks lebih singkat. Nah, ada di halaman 7 juga, 6 sampai 7 ada juga dibahas. Nah, dengan nama alias tersebut, sintaks SQL menjadi lebih pendek dan waktunya yang diperlukan menulis sintaks menjadi lebih singkat. Di situ ada ditulis juga. Selanjutnya nomor 5, ketika Anda menggunakan statement inner join di dalam query, data yang akan ditampilkan adalah D. Semua data tersebut semua data yang terdapat di kedua tabel yang digabungkan. Nah, karena mana tadi? Oh, ya. Karena di halaman 27 ada dijelaskan di sana tentang inner join. Nomor 6 ada di ketika Anda menggunakan statement left outer join, data yang akan ditampilkan adalah D. Semua data yang ada di tabel pertama dan menampilkan data dari tabel kedua terdapat di tabel pertama. Ada di halaman 29. Nah, Nah, di sini statement left all join
akan menyertakan semua data yang ada di tabel. Nah, di situ juga ada tabel, contoh tabelnya. Ada di tabel produk, kemudian menyertakan data dari tabel order detail yang akan mempunyai kesesuaian dengan produk ID yang ada di tabel produk. Nah, nomor 7, sementara itu jika Anda menggunakan statement full order join, data yang akan ditampilkan adalah A. Semua dari kedua tabel. Ada di halaman 30 sampai 31 dia jawabannya. Selanjutnya ada kenapa saya pilih kenapa saya pilih A? Karena di halaman 30 sampai 31 sudah dijelaskan di sana tentang full order join. Karena jika kita menggunakan statement full order join untuk menggabungkan kedua tabel tersebut menggunakan kolom, contohnya pada kolom produk ID sebagai parameternya penggabungannya, dia akan menampilkan data dari sebuah tabel. Nomor 8 berikut adalah pernyataan yang tepat tentang operasi union kecuali E. Ada di halaman 32 sampai 34. Di sana sudah dijelaskan union menampilkan hasil penggunaan masing-masing data ditampilkan sekali atau masing-masing dari bersifat unik. Jika ingin menampilkan semua baris data akan mengizinkan baris data mempunyai nilai yang tidak unik. Penggabungan di atas dapat dilakukan menggunakan statement union all. Nah, selanjutnya nomor 9 berikut adalah pernyataan yang tepat terkait query bersarang. Nah, itu jawabannya C, tidak dapat menggunakan statement group by. Nah, di halaman 50 itu dia bisa menggunakan statement group by. Untuk nomor 10 ada di halaman 6 sampai 7. Di situ sudah ada contoh query-nya, jadi kita bisa lihat dan bandingkan jawaban tersebut. Nah, jawaban nomor 10 itu ialah A. Select product name, supplier name from product join supply on product, supplier ID sama dengan supplier ID koma. Nah, sekarang masuk ke esai pada bab 1. Nah, di sini perhatikan kembali tabel 1.1 sampai 1.5 pada materi untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 5. Nah, dan tuliskan query untuk menampilkannya. Nah, untuk nomor 1 itu query-nya kan nomor 1 disuruh order ID, product name, unit price, quantity, discount, dan harga yang harus dibayar. Nah, untuk menampilkannya kita tinggal select order ID, P product name, unit price, quantity, discount, buka kurung 2 kali, 1 strip discount, tutup kurung, bintang,
OD titik unit price bintang OD titik quantity tutup kurung as total from order details OD, products P where OD titik produk ID sama dengan P titik produk ID. Nah itu tuh nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2 itu disuruh menampilkan order ID, order date, nama pegawai, contact name, product name, dan quantity. Nah untuk menampilkannya kita bisa select OD titik order ID, O titik order date buka kurung titik first name dan petik 2 dannya yang huruf yang gambar seperti ini gitu dia. Nah terus titik last name tutup kurung terus as nama pegawai C titik contact name P titik product name OD titik quantity from order details OD order O employees customers C produk P where OD titik order ID sama dengan order ID and OD produk ID sama dengan produk ID and O titik cost ID sama dengan C titik customer ID and O titik MID sama dengan titik MID. Nah untuk nomor 3 dia suruh menampilkan semua transaksi yang melibatkan pegawai yang tinggal di situ. Nah itu query-nya itu ada select bintang from order where MID buka kurung select MID itu M itu MP ID from employees where city sama dengan situ baru itu kita tutup kurung. Nah untuk nomor 4 dia untuk menggabungkan kota yang ada di tabel customer dan employees dia menggunakan query select city from customer union all select city from employees. Nah untuk nomor 5 dia nilai transaksinya untuk masing-masing produk dari yang tertinggi sampai terendah. Nah itu caranya itu menggunakan query select product name unit price from product order by unit price DESC. Nah untuk selanjutnya bab 2 nya saya akan melanjutkan bab 2. Berikut tujuan menggunakan fungsi power yang tepat adalah C. Mengembalikan hasil pemengkatan. Itu jawaban saya dapat dari halaman 87 di poin 2. Selanjutnya nomor 2 jika memiliki kolom nilai di tabel peserta didik yang mengandung angka negatif dan positif statement yang dapat digunakan untuk menampilkan semua nilai dalam bentuk positif adalah C. Select ABS from peserta didik. Nah, saya dapatnya di halaman 64. Nah, halaman 64 ini fungsi ABS itu hal ini berarti bahwa ada nilai negatif di dalam kolom tersebut, fungsi ini akan mengubah menjadi positif. Selanjutnya nomor 3 berikut tujuan dari penerapan fungsi SQRT adalah C. Mengembalikan angka kuadrat. Ada di halaman 87, ada dibahas di sana. Di poin nomor 3. Jika Anda ingin menghitung
Nomor 4, jika Anda ingin menghitung kuadrat dari kolom nilai di tabel peserta didik, statement yang dapat digunakan adalah select power nilai, 2 from peserta didik C. Nomor 4 ini saya dapat di halaman 64 sampai 65. Nah, di situ ada ada dijelaskan fungsi power itu apa. Nah, fungsi power ini digunakan untuk mengembalikan hasil dari sebuah angka yang dapat dipangkatkan dengan angka lainnya. Nah, nomor 5, berikut tujuan penggunaan fungsi MOD adalah ada di halaman 7 di poin nomor 4, ada dibahas di sana. Jawabannya itu D, menghitung sisa hasil bagi. Nomor 6, ketika Anda memiliki dua kolom nilai 1 dan nilai 2 di tabel peserta didik, cara untuk menampilkan sisa hasil bagi dari nilai 1 dibagi nilai 2 adalah B. Select MOD nilai 1, nilai 2 from peserta didik. Nah, saya dapat jawaban itu dari halaman 66 sampai 67. Di situ ada dibahas tentang fungsi MOD. Dapat digunakan untuk mengembalikan sisa hasil bagi dari dua angka. Nah, selanjutnya di nomor 7, berikut fungsi utama dari fungsi Troncate adalah C. Memotong nilai tanpa pembulatan. Ada di halaman 87 di poin nomor 5. Di situ sudah dibahas. Nah, selanjutnya untuk nomor 8, jika Anda memiliki kolom nama di tabel peserta didik, cara menghitung jumlah karakter dari kolom nama adalah B. Select range nama from peserta didik. Ada di halaman 70, ada dibahas sana fungsi range itu apa. Nah, fungsinya itu digunakan untuk menghitung panjang atau jumlah karakter dari string yang diberikan. Nah, untuk nomor 9, berikut syntax yang dapat Anda gunakan untuk menampilkan tanggal saat ini adalah B. Select current date from duel. Nah, itu ada di halaman 76. Di situ ada dijelaskan fungsinya apa. Nah, fungsinya itu digunakan untuk mendapatkan informasi terkait tanggal dan waktu saat ini. Untuk silent current date. Selanjutnya ada nomor 10, Anda memiliki kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Bagaimana cara menampilkan tanggal lahir dalam format DD strip mm strip YY? Nah, jawaban saya itu C. Select date from tanggal lahir, persen D strip persen M strip persen Y from peserta didik. Nah, itu saya dapat jawabannya itu dari halaman 77. Nah, di situ ada dijelaskan fungsi date format. Nah, fungsinya itu digunakan untuk mengubah tanggal sesuai dengan format yang diinginkan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke esai bab 2 bagian esai. Untuk pertama, bagaimana cara mengubah sebuah karakter dalam kolom nama menggunakan huruf besar? Berikan contoh query-nya. Nah, contoh query-nya itu select upper dalam kurung nama from peserta didik. Terus nomor 2 itu jelaskan definisi fungsi ekstrak dan berikan contoh penggunaan untuk mengekstrak bulan dari kolom tanggal lahir di tabel pegawai. Nah, untuk definisinya itu digunakan untuk mengambil bagian tertentu dari tanggal seperti tahun, bulan, hari dan lain-lain. Nah, contohnya itu seperti select extract dalam kurung month from tanggal lahir, as bulan lahir, from pegawai. Untuk nomor 3, jelaskan perbedaan antara fungsi current time step dan now. Berikan contoh penggunaannya. Nah, perbedaannya ada di beberapa DBMS lain seperti PostgreSQL dan
Oracle. Current time step stem bisa menyertakan zona waktu atau presisi mikrodetiknya. Contohnya itu seperti select now as sekarang, current time step as waktu saat ini. Nah, nomor 4 ini jelaskan perbedaan antara fungsi dayname dan mowname. Berikan contoh penggunaan dalam SQL. Nah, untuk contohnya itu untuk perbedaannya itu, dayname itu buat nama hari, mowname itu untuk nama bulan. Nah, contohnya itu seperti select dayname tanggal lahir as tanggal lahir, mowname tanggal lahir as bulan lahir from peserta didik. Untuk nomor 5, berikan contoh fungsi date add dan date sub untuk menambah dan mengurangi hari dari kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Nah, untuk tambah itu dia select date add tanggal lahir interval 7 day as tanggal plus 7 from peserta didik. Untuk kurangnya itu select date sub tanggal lahir interval 10 day as tanggal minus 10 from peserta didik. Terus date add ini untuk menambahkan interval tanggal, date sub ini untuk mengurangi interval tanggal. Jadi sekian dari video saya, terima kasih.